Rencana honeymoon. Sesampainya di hotel, Devan mengajak Alika mengemasi beberapa barang-barang mereka. Morgan sedang dalam perjalanan ke sini. Setelah bertemu Morgan kita langsung ke Tegal. Ucap pria itu. Alika, aku masih tidak paham kenapa kau memilih Tegal. Ikuti saja. Aku yakin kau pasti akan senang di sana. Tak lama kemudian terdengar suara bel dari luar kamar. Itu pasti Morgan. Kau masuk ke kamar dulu. Tinggalkan aku di ruangan ini. Kenapa aku tidak boleh ikut bertemu? Alika menatap protes. Aku cemburu. Aku tidak suka melihat kalian berdua saling tatap-menatap. Devan kontan mendorong Alika masuk ke dalam. Alika sedikit memberontak. Tapi saat pintu kamar ditutup lalu dikunci dari luar, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali diam di kamar sampai Devan membuka pintu untuknya. Alika, ya ampun, kau benar-benar keterlaluan. Alika mengentakkan kakinya kesal. Namun saat teringat hal itu menandakan cinta Devan yang amat besar, ia mengulum senyum dalam diam. Sementara di ruang sebelah, Devan mulai membuka pintu. Ternyata Morgan benar-benar datang untuk menepati janjinya. Mereka duduk berhadapan dengan muka sama-sama tegang. Morgan, sebenarnya saya bingung harus membahas apa di sini. Tapi jujur, saya sangat berterima kasih karena Anda sudah menyelamatkan adik saya. Pria itu menunduk. Devan Megantara, jangan lupa soal darah. Aku juga menyumbang 2 kantung darah untuk adikmu. Karena golongan AB sangat langka bahkan stoknya di rumah sakit tidak ada. Devan menatap Morgan dengan pandangan aneh. Morgan, saya juga sangat berterima kasih untuk itu Tuan. Bahkan saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus berterima kasih kepada Anda. Ucap pria itu. Devan Megantara, terus terang aku heran dengan keluargamu kenapa bisa-bisanya seluruh keluargamu tidak ada yang memiliki darah yang sama dengan Nasya. Bukankah kalian adik sedarah? Devan tampak kesal. Morgan, golongan darah selalu mengikuti gen yang lebih kuat. Mungkin saat Nasya lahir, gen dari ayahnya jauh lebih banyak dari gen Elbu. Itu sebabnya darah Nasya tidak sama dengan darahku dan ibu. Ucap Morgan berusaha menjelaskan sesuai pengetahuannya. Devan Megantara, lalu di mana ayahmu? Semenjak kita kenal aku belum pernah melihat ayahmu. Dalam keadaan seperti itu harusnya ayahmu datang untuk menolong anaknya. Pertanyaan Devan membuat bibir Morgan seketika keluh. Morgan, ayah saya sudah meninggal jawab pria itu asal. Kalau meninggal di mana makamnya? Aku mau lihat. Kau bahkan tidak pernah datang ke pemakaman. Devan sangat teliti dalam menyerang Morgan. Pria itu makin tersudutkan atas pertanyaan Devan yang begitu spontan. Morgan, ayah saya dimakamkan sangat jauh dari sini. Tuan, tidak mungkin saya menunjukkannya kepada Anda. Kata pria itu. Jangan bohong. Nasya sudah pernah menjelaskan padaku bahwa dia belum pernah sekalipun diajak ke makam ayahnya. Devan Megantara, itu artinya makam ayahmu memang tidak ada. Tekan Devan lagi. Pria itu terlihat sengaja membuat Morgan kalang kabut ketika harus menjawab pertanyaan Devan. Morgan, sepertinya masalah pribadi saya bukan urusan Anda Tuan. Terus terang saja saya kurang suka jika Anda mengajak saya membahas tentang ayah. Devan Megantara, aku sedang tidak membahas masalah pribadi. Tapi ini adalah kedua kalinya aku mendonorkan darah untuk Nasya. Demi menjaga perasaan Alika. Terus terang aku tidak mau melakukan itu lagi di kemudian hari. Jadi jika ayahmu masih hidup cari saja dia. Morgan, kedepannya saya akan menjaga Nasya lebih ketat lagi agar dia tidak terluka dan kehilangan darah. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Devan Megantara, semoga saja begitu. Devan merasa cukup. Sekali lagi saya minta maaf, Tuan. Ucap pria itu. Devan Megantara, kau ku maafkan. Tapi ingat perjanjian kita. Sekali lagi Nasya menggangguku. Kau harus bersiap keluar dari perusahaan. Devan berkata serius. Morgan, baik Tuan. Sebelum permisi, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Alika. Ucap pria itu. Devan Megantara, kau bisa bicara denganku. Nanti biar langsung aku sampaikan. Oh sekarang dia sudah jadi istriku. Tentunya Devan langsung menolak permintaan Morgan.
Mana mungkin pria yang memiliki kadar cemburu berlebihan itu merelakan istrinya bicara dengan Morgan yang notabene pernah disukai oleh Alika. Morgan, maaf Tuan. Yang saya ingin katakan terlalu pribadi untuk disampaikan kepada Anda. Sepertinya saya harus bicara langsung. Morgan menolak itu. Devan Megantara, antara suami istri tidak ada rahasia tahu. Morgan, tapi saya tidak bermaksud bicara soal rahasia. Saya hanya ingin meminta maaf secara pribadi mengenai kelakuan adik saya. Percayalah, saya pasti bermaksud baik. Morgan terlihat memohon dengan wajah sungguh-sungguh. Devan yang sebenarnya tidak rela terpaksa mengizinkan. Devan Megantara, ya sudah. Tapi waktumu tidak lebih dari 5 menit. Jangan memandang istriku lama-lama. Dan jangan bicara sesuatu yang tidak penting dengan istriku. Apalagi sampai mencari perhatiannya. Devan berjalan ke kamar dengan suara ketus. Morgan, terima kasih Tuan. Jawab pria itu sambil tersenyum. Devan lalu masuk ke kamar. Tampak Alika tengah memandangnya dengan wajah cemberut karena dikurung sendirian oleh pria itu sejak tadi. Keluarlah Alika, katanya, Morgan ingin bicara denganmu. Mau bicara apa? Dengan wajah malas. Entahlah. Kau tanya sendiri saja pada orangnya. Kenapa kau tanya aku? Dari suaranya, jelas Devan sedang kesal. Namun Alika tetap saja bangkit dan berjalan keluar kamar demi mengobati rasa penasarannya. Berani-beraninya dia langsung pergi tanpa memedulikan perasaanku saat ini seperti apa. Awas saja kau Alika. Sebentar lagi akan kuhabisi kau. Kesal pria itu seraya menggeram. Alika melangkah menuju tempat di mana Morgan duduk. Ia ikut duduk di sofa dengan meja kaca sebagai pembatasnya. Alika, ada apa Pak Morgan memanggil saya? Tanya gadis itu sambil menatap Morgan lekat-lekat. Senyumnya pun terulas ringan di antara tulang pipinya. Rasanya sudah lama Morgan tak melihat senyum itu. Melihat pipi Alika yang tampak lebih tembem dari sebelumnya, Morgan tersenyum lega. Ternyata Alika jauh lebih baik dari dugaannya. Morgan, tidak. Aku hanya ingin tahu kabarmu saja, Al. Alika, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar perusahaan? Morgan, perusahaan baik-baik saja. Bersenang-senang saja dengan status barumu. Tidak perlu memikirkan perusahaan. Alika, baik Pak. Alika menyengir kuda. Morgan, oh, ya. Kalau boleh, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Alika, tanya saja Pak. Soal apa? Morgan, soal Devan. Alika, kenapa dengan Devan? Bertanya sekali lagi. Morgan, bagaimana hubunganmu dengan Devan selama ini? Aku hanya ingin tahu, apa kau benar-benar mencintai pria itu? Atau malah sebaliknya? Alika sedikit terkejut dengan pertanyaan Morgan. Tapi ia tetap menjawab demi menghilangkan rasa penasaran Morgan selama ini. Alika, dulu kami menikah karena sebuah kesalahan. Tentu saja awalnya saya tidak menyukai Devan. Tapi sekarang, saya bisa mati jika dia pergi meninggalkan saya. Saya sangat mencintainya melebihi nyawa sendiri. Morgan seakan remuk mendengar pengakuan Alika secara langsung. Namun di balik itu dia merasa lega karena setitik harapannya langsung sirna saat itu juga. Selama ini hati Morgan selalu dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan aneh. Yang intinya dia ingin sekali tahu perasaan Alika yang sebenarnya secara langsung. Morgan, lalu bagaimana dengan aku? Bukannya dulu kau pernah menyukaiku? Apakah sudah tidak ada perasaan sedikit pun untukku? Alika, maksudnya. Alika tampak tidak senang dengan pertanyaan Morgan yang satu ini. Morgan, maaf Al. Aku benar-benar hanya ingin memastikan kebenarannya darimu secara langsung. Selama ini aku berpikir bahwa kau menyukaiku. Tapi kau tertekan oleh statusmu dengan Devan. Apapun jawabannya aku tidak masalah. Aku hanya butuh jawaban. Kata pria itu terlihat memohon. Alika, kenapa Bapak menanyakan hal seperti itu? Sebenarnya saya tidak suka membahas hal seperti ini, Pak. Saya juga tidak ingin tahu bagaimana perasaan Anda kepada saya selama ini. Alika diam sejenak demi membaca ekspresi Morgan. Morgan, please Semua itu hanya untuk mengobati rasa penasaranku selama ini. Jika aku sudah tahu, mungkin aku tidak akan dibayang-bayangi perasaan seperti itu lagi.
Alika, Bapak. Sepertinya saya sudah pernah bilang bahwa perasaan saya terhadap Bapak hanya semacam terobsesi dengan segala kesempurnaan Bapak. Jika dibandingkan lagi dengan Devan, rasanya sungguh jauh berbeda. Saya bisa menerima segala kekurangan Devan. Saya memaafkan saat disakiti meski dia tidak meminta maaf sekalipun. Dan terakhir, saya rela melakukan apa saja demi Devan. Morgan tertegun. Sangat berbeda jauh dengan Bapak bukan? Inilah yang saya rasakan. Jelas gadis itu penuh penekanan. Tanpa Alika tahu, Devan sedang mengintip di balik pintu. Ruangan yang sunyi itu membuat Devan dapat mendengar jelas segala penjelasan Alika barusan. Dalam diam Devan tersenyum, mengagumi pengakuan Alika yang luar biasa untuknya.